Kemarin juga sempat batunya kurang, jadi kita datang, sekalian kita bawa batu dari gudang, kita tambah lagi untuk space-space yang emang harusnya kita cover batu, kemarin sempat kurang, jadi ini kita tambah lagi, biar lebih oke, pas planting juga mantap. Anjing panas pisan ini edan siapa kalah yang dulu PGI parah men lebih setengah jam aja di sini udah mandi tuh nyali si Mos udah basah nih bajunya full and bear bir. Oke, hari ini kita rencana mau planting, menanam, fluid project. Nah ini dia hardscape-nya yang beberapa hari lalu kita buat. Jadi ini kita planting sekalian kita pemasang sistem dan juga lampu. Jadi sebisa mungkin kita kelar jam 6 karena ownernya nggak bisa lebih dari jam 6. Jadi sekarang udah jam 3-an kurang lebih, kita punya waktu 2-3 jam lah. Nah jadi langsung ini Kojab dia lagi kasih arah ke Kang Ijul untuk instalasinya. Beberapa space ada yang emang kita kasih kosong untuk ngambil efek jauhnya. Oke. Ini tanaman udah kita siapin pakai yang udah kita siapin dari rumah juga, jadi kita nggak pusing untuk masalah tanaman, paling cuma mos-mosan aja, tanaman kita pakai dikit dan selebihnya kita lanjut. Oke. Ini berbeda dari biasanya nih, kalau misalkan kalian perhatikan ini kan full ya, dari kiri kanan sampai belakang itu didominasi oleh lava rock. Kenapa? Karena di atasnya itu semua kita udah tanam selang, bukan selang apa, peralon itu kita bolongin jadi untuk drop air. Nah karena seperti yang sudah ketergantungan spray itu agak kurang untuk beberapa jenis tanaman tertentu, makanya kita pakai bantuan drop air, diambil dari mesin terpisah dari filtrasi ya, ada ditanam di belakang, kabelnya menjulur ke atas, jadi pakai mesin 2500 liter per hour yang nggak terlalu kencang. Kenapa menggunakan lava rock? Resapan airnya bagus, jadi satu basah dia bakal ngerembet ke kiri kanannya. Nah, yang gue mau bahas sekarang sistem filtrasi. Biasanya kita pakai SAM itu lebih ke arah overflow. Nah, sedangkan di sini kita tidak menggunakan overflow, kita langsung ambil dari agak bottom. Nah, kita menggunakan pressure. Di sini kita pakai Atman E5000 ya. Kapasitasnya ini bisa sampai 8.000 liter per hour, yang UV nih 8.000 liter sampai 13.000 liter per hour. Nah untuk mesinnya, karena di bawah nggak ada SAM, kita menggunakan mesin amfibi Atman juga ya. Ini kapasitasnya 9.300 liter per hour, jadi masih menengah ya, nggak over nggak kurang, jadi pas. Nah gini sistemnya, air di dalam kolong situ turun ke dasar, jadi itu sengaja kita agak bikin bolong dari atas, nanti suatu saat kita bisa maintenance supaya mudah. Kiri kanannya semua di sana, ini itu masuk dari sana, outnya kita panjangkan untuk air terjun di level atas, turunnya di bawah sini. Nah jadi ini bersih kita di sini. Nah ini air masuk, nanti connect masuk ke SAM. Udah kayak begitu, nanti dari beres dari SAM ditembak oleh mesin masuk ke out sebelah sini ya. Kita menggunakan pipa 1 in. Nah itu ada pembuangan otomatis.
itu ada di dasar bottom drain. Bottom drain kalau di koi, fungsinya supaya kita nggak usah capek-capek kuras, tinggal buka knob langsung ke pembuangan aman. Ini air masuk. Air masuk bisa nanti kita pakai selang atau nanti kita konekin ke sebelah sana. Tuh, sebelah sana itu ada 2 pralon yang kita siapin untuk antisipasi jaga-jaga kalau suatu saat kita perlu penambahan filtrasi. Karena takutnya flow terlalu kencang, dan juga untuk kapasitas air di bawah 1 ton mungkin ini udah cukup ya dengan kapasitas 13.000 liter per hour, karena hitungannya itu udah hampir 10 kali ya. Nah, ini pipa yang kita siapin untuk antisipasi. Bisa juga nanti kita connect langsung ke air masuk. Jadi kalau misalkan kita mau masukin air tinggal buka keran juga, connect ke sini pakai selang, atau nanti kita bikin paralon juga bisa. Jadi kita bikin bener-bener ini sangat praktis untuk kita maintenance. Jadi hanya fokus di pembersihan kotor aja. Untuk masalah air dari buang, dari masuk, semua udah dibuat praktis. Ini kita pelajari berulang-ulang ya dari project-project sebelumnya, supaya apa yang tidak praktis di tempat sebelumnya kita buat di sini jauh lebih praktis seperti itu ya. Jadi di sini awalnya kita mau nyiptain sebuah view yang 3D, nggak hanya sebatas quality planting, tapi juga ada semacam ceritanya ini pohon ini apa. Di video sebelumnya gue belum jelasin kenapa ada 2 pohon besar di sini yang ritmenya jauh berbeda dengan yang ada di belakang. Kalau yang ada di belakang kalian perhatiin ini semua sinerginya sama ya, semuanya satu jalur, sedangkan yang sebelah kiri jalurnya ke kanan. Nah, yang 2 ini dia ngacak abstrak sendiri. Karena apa? Inilah efek 3D yang gua maksud. Di sini nanti pusatnya tanaman besar bromelia di pucuk-pucuknya. Di sini sengaja setiap pucuknya ini nggak gue bikin sampai mentok ke atas, karena nanti ada beberapa tanaman yang ujungannya ini bromelia. Jadi gerbangannya itu adalah mereka, belakangnya itu depth, dan mungkin tanaman besar itu nggak akan gue pasang di belakang gitu. Jadi ceritanya seperti itu, dan di sini dominasi oleh moss. Untuk air ya nanti kita akan ada aquatic plant-nya juga, karena di sini tanamannya ikan-ikan tropikal, ikan-ikan yang tidak mengganggu dan merusak tanaman, jadi bisa kita planting seperti itu. Nanti kita bakal kerjain sistemnya dulu. Setelah sistem beres, sistem masang spray, titik lampu dan lain-lain, baru kita lanjut ke planting. Oke lur. Jadi kan ini nih kan. Nih kita lagi pasang medianya buat tangkal cuy. Kenapa kita pakainya ini? Karena ini tuh sphagnumnya dan beberapa elemen pokoknya malah. Biar si mossnya si mossnya lembab. Karena kenapa? Ya pokoknya si sphagnum ini nyimpen air lur. Setidaknya diriku pernah berjuang gitu kan lur. Ya, pokoknya mah ini media buat moss dan media tanaman-tanaman lain. Gugunaannya tuh tinggal tepak-tepak gini, nunggu beberapa saat biar dia keringan dikit, baru teplak moss.
Nah, jadi ceritanya ini tuh mau diisi ikan moli sama ownernya, tapi nggak tahu kayak kita masukin tanaman apu-apu. Nih. Buat netralisasi air. Air nitrat, nitrit. Nih, tuh fungsinya nih, dia aja tanya nih, apa di fungsinya di? Fungsinya buat apa? Buat mainan ikan. Oh, buat lucu-lucuan. Nah, akhirnya selesai juga. Ini dia paludarium. Ini sudah terpasang semua bromelianya dan beberapa tanaman-tanamannya. Jadi ini sekalian lagi kita nunggu proses pengisian air. Ini langsung kita taruh aja nih tanaman sapu-sapu nih fungsinya. Ini buat penyerap nitrat-nitritnya yang berkandung di airnya. Karena ini kondisi masih baru juga. Di sini kita berbagi banyak tips dan trik yang semoga aja bermanfaat buat teman semua. Dan sistem juga sudah berjalan. Itu kita kasih air terjun. Untuk area pinggir, sudut-sudutan itu udah kita pasang semua sistemnya pakai dryless ya. Nah, pakai drip semua. Jadi walaupun dia ada yang nggak kena di area mistingnya, untuk area tembok kita udah pasang drip, jadi lebih memungkinkan air untuk penyerapannya lebih oke ke tanamannya. Nah, jadi setelah kelar semua, kita sudahi sampai di sini. Dan terima kasih sudah terus pantengin dan tonton channel kita di The Aquatic Freak. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah membantu. Ini ada Bowo, ada Kang Ijo, itu ada Mamang yang malu-malu. Saya Adi Pratama dan segenap tim semua dari The Aquatic Freak mengucapkan terima kasih. Salam The Aquatic Freak. Mantap.